perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Cindy Priscilia, NIM 2027006, kelas 2B Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktik keperawatan medikal bedah, yaitu pemeriksaan fisik pernafasan. Di sini kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada hand wrap, kemudian ada bengkok, ada stetoskop, dan ada hand scoop. Setelah itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah selesai mencuci tangan, kita memakai hand scoop. Selamat pagi Bu Christine. Apa kabar hari ini Bu? Baik-baik saja ya Bu ya. Perkenalkan, saya perawat Angela. Di sini saya yang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pernafasan. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik pernafasan ini untuk mengetahui status pernafasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Bu ya. Adapun waktu yang kita perlukan selama 5 menit ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan menutup hordeng atau sampiran terlebih dahulu supaya privasi Ibu tetap terjaga. Sebentar ya Bu ya. Yang pertama di sini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat warna kulit di sekitar wajah pasien dan area bibir pasien. Apakah di sini terdapat kebiruan atau tidak? Jika terdapat kebiruan, maka pasien mengalami kekurangan oksigen. Setelah itu, kita juga lihat cara bernafas pasien, apakah pasien terengap-engap atau menggunakan cuping hidung. Lalu kita juga lihat bagian dada pasien, apakah ada upaya berlebih saat melakukan pernafasan. Lihat juga pergerakan dinding dada pasien, kanan dan kiri. Apakah ada perbedaan? Rasio pada saat inspirasi dan ekspirasi, apakah juga ada perbedaan? Selanjutnya kita lakukan palpasi. Maaf Ibu, saya turunkan selimutnya sebentar ya Bu ya. Mohon maaf Ibu. Kemudian kita letakkan kedua tangan kita di bagian dinding dada pasien. Seperti ini. Setelah itu kita meminta pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Maaf Ibu, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Tarik nafas kembali Bu. Hembuskan. Baik, cukup. Pada saat inspirasi dan ekspirasi, kita akan merasakan pada dada pasien, kanan dan kiri tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita meminta pasien untuk duduk. Maaf Ibu, duduk sebentar ya Bu ya. Saya bantu Ibu. Baik. Boleh sebelah sini Ibu. Baik. Di sini kita lihat bagian vertebra atau tulang belakang pasien. Apakah dia mengalami masalah seperti skoliosis, kifosis maupun lordosis. Setelah itu
Kita letakkan tangan kita di punggung pasien, membentuk seperti kupu-kupu. Setelah itu, kita meminta pasien untuk bernafas secara normal. Usahakan untuk tarik nafas, lalu hembuskan. Ibu, tarik nafas Ibu. Hembuskan. Setelah itu kita juga meminta pasien untuk berbicara 77. Baik Ibu, bisa ucapkan 77 Ibu. Sekali lagi. Baik, cukup. Kita akan merasakan vibrasi atau getaran tersebut. Baik Ibu, boleh tidur kembali ya Bu. Saya bantu. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Normalnya pada bagian paru akan terdengar suara sonor atau resonan. Sedangkan saat kita perkusi pada area yang lebih padat, maka akan terdengar suara darnes atau pekat. Di sini kita lihat di bagian dada itu tidak hanya ada paru, tetapi ada jantung di sebelah kiri dan hati di sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan lakukan perkusi. Jangan lakukan perkusi pada tulang, tetapi di interkosta. Interkosta 1, interkosta 2. Di sini terdapat suara resonan atau sonor. Kemudian kita pindah. Di bagian bawah terdengar suara darnes atau pekat. Berarti di bagian bawah interkosta ini adalah area jantung. Setelah itu kita pindah. Pada interkosta 1 dan interkosta 2 ini adalah suara resonan atau sonor. Setelah itu kita pindah bagian bawah. Di interkosta 4 dan 5 ini terdengar suara darnes atau pekat, dan ini sudah di bagian hati. Selanjutnya kita akan lakukan auskultasi. Area yang kita akan lakukan auskultasi yaitu area paru, bronkus, dan trakeal. Pada posisi normal, kita akan diikuti oleh proses ekspirasi dan inspirasi. Pada saat di bagian vesikuler atau area paru, kiri dan kanan, suara inspirasi lebih besar daripada suara ekspirasi. Sedangkan di bronkofesikuler terdapat interkosta 2 dan 3, inspirasi dan ekspirasi itu sama. Lalu di bronkial di bagian sternum, saat kita melakukan ekspirasi itu lebih tinggi daripada inspirasi. Pada bagian trakeal itu sama inspirasi dan ekspirasinya. Selanjutnya kita pakai stetoskop. Ini adalah bagian vesikuler, dan kita meminta pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Dan di sini juga vesikuler. Setelah itu di bronkofesikuler. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Sini juga bronkofesikuler. Setelah itu sini bronkial. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan.
Lalu yang terakhir di bagian trakeal. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Pada pasien ini tidak ada suara tambahan. Yang memungkinkan adanya suara tambahan yaitu rales, ronki, dan wheezing. Rales biasanya timbul karena adanya perlengketan sekret yang lengket. Kemudian ronki itu adanya mukosa yang banyak sehingga sulit untuk dikeluarkan. Sedangkan wheezing itu terdapat penyempitan pada jalan nafas. Contohnya pada pasien penyakit asma. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu dan melepas handscoon. Dan jangan lupa kita rapikan juga posisi pasien. Di sini kita tanyakan respon pasien setelah kita melakukan tindakan. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan fisik pernafasan? Cukup membaik ya Bu ya? Baik, di sini saya sudah selesai Ibu. Saya akan kembali lagi nanti siang untuk mengecek keadaan Ibu dan memberikan obat kepada Ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Cukup ya Bu ya? Baik, saya mohon pamit ya Bu. Dan selamat pagi Ibu. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.